Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut ini adalah cara cek jenis PTK dan status kepegawaian PTK di aplikasi Dapodik semester genap versi baru yaitu 2022.c. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya ya Bapak Ibu. Mudah-mudahan selalu diberikan kesehatan, rahmat, hidayah, dan diberikan rezeki yang lancar, barokah, yang halal, dan selalu dipanjangkan umurnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya robbal alamin. Nah Bapak Ibu dan teman-teman, pada kesempatan berikut ini saya akan membuat video tutorial lagi ya Bapak Ibu, yaitu cara cek jenis PTK dan status kepegawaian di aplikasi Dapodik semester genap versi baru yaitu versi 2022.c ya Bapak Ibu. Nah di sini saya mau mencontohkan. Nah di sini Bapak Ibu, saya mau mencontohkan ya. Nah sebelum tutorial ini dimulai Bapak Ibu, mohon bantuan dan dukungannya di channel ini ya Bapak Ibu, biar channel ini tambah berkembang dan maju lagi, yaitu dengan cara klik like, share, komen, dan subscribe Bapak Ibu. Karena subscribe ini benar-benar gratis, tidak dipungut biaya. Jadi bagi Bapak Ibu dan teman-teman yang belum, silakan untuk like dan subscribe dulu, karena satu subscribe ini sangat berarti untuk kemajuan channel ini. Jadi bagi Bapak Ibu dan teman-teman yang belum, silakan untuk like dan subscribe dulu, bagikan ke teman, kerabat, saudara, atau ke medsos sekalian Bapak Ibu, dan aktifkan terus icon tanda loncengnya biar nanti tahu video-video atau informasi berikut dari saya. Nah, oke Bapak Ibu, sekarang kita langsung saja ke tutorialnya ya Bapak Ibu. Nah coba kita cek. Nah, cek salah satu ya Bapak Ibu. Nah ini untuk yang baru Bapak Ibu, PTK yang baru masuk ke Dapodik. Nah di sini jika ada ketidaksesuaian silakan Bapak Ibu dibetulkan Bapak Ibu. Nah di sini saya cuma mau cek sudah sesuai atau belum untuk jenis PTK dan status kepegawaian di aplikasi Dapodik semester genap ini di versi 2022.c ya Bapak Ibu. Nah di sini kita masuk ke Tendik. Setelah itu oke, kita coba cek ya Bapak Ibu. Kita klik salah satu PTK, coba kita pilih ubah, lalu scroll bawah. Nah di sini untuk jenis PTK-nya. Nah di sini sesuaikan Bapak Ibu, sesuaikan di SK-nya. Nah di sini sesuaikan SK-nya ya Bapak Ibu. Untuk status kepegawaian juga sesuaikan di SK-nya Bapak Ibu. Nah ini untuk nomornya, ini sumber gajinya, ini dari sekolah. Nah tapi sebelum itu silakan Bapak Ibu baca dan pahami dulu ya Bapak Ibu di klik tombol berikut ini ya Bapak Ibu. Nah di sini ini ada panduannya, silakan Bapak Ibu klik di sini. Nah di sini sudah jelas ya Bapak Ibu untuk pedoman tabel PTK. Nah di sini untuk nama, di sini nama tanpa gelar Bapak Ibu. Nah nama PTK sesuai dokumen resmi yang berlaku tanpa dicantumkan gelar Bapak Ibu. Lalu NIK juga bagi WNI Bapak Ibu diisi dengan NIK yang tertera pada kartu keluarga atau KK atau KTP ya Bapak Ibu. Nah di sini sesuaikan dengan berkas yang ada di PTK Bapak Ibu. Untuk jenis kelamin jelas, untuk tempat tanggal lahir jelas, tempat tanggal lahir jelas dan tanggal lahir jelas ya. Ini untuk nama ibu kandung, nah disesuaikan di KK atau di akte ya Bapak Ibu. Nah ini nama ibu kandung PTK sesuai dokumen resmi Bapak Ibu yang berlaku. Nah di sini untuk alamat jelas sesuai KK atau KTP ya Bapak Ibu. Nah di sini juga jelas dijelaskan nih jalur tempat tinggal PTK terdiri atas gang, komplek, blok, nomor rumah dan sebagainya. Lalu RT
RW sesuaikan untuk nama dusun, desa atau kelurahan, kecamatan, ini jelas kode pos, lintang bujur, agama, ini juga jelas NPWP jika punya. Lalu kewarganegaraan jelas, status perkawinan. Nah, sini status perkawinan bila sudah kawin ya disikan kawin, kalau belum ya disikan belum ya. Ini pokoknya sudah jelas ya Bapak Ibu untuk bantuan tabel PTK di sini. Nah, di sini Bapak Ibu status kepegawaian Bapak Ibu. Nah, di sini status kepegawaian PTK saat ini isian ini harus sama antara sekolah induk dan bukan induk. Nah, ini contohnya ya Bapak Ibu. Kalau di induk statusnya PNS, nanti di sekolah non induk juga PNS. Nah, ini harus sama Bapak Ibu. Lalu NIP, nah NIP ini juga sesuaikan. Nah, ini untuk NIY atau NIG ini untuk yayasan ya Bapak Ibu. Nah, di sini untuk yang yayasan Bapak Ibu. Nah, ini untuk NIY atau NIGK ini untuk yayasan ya Bapak Ibu. Lalu jenis PTK. Jenis PTK sesuai dengan tugas utama di sekolah. Lalu SK pengangkatan. Nah, ini nomor SK pengangkatan sesuai dengan status kepegawaian yang telah dipilih sebelumnya. Apabila status kepegawaian dipilih PNS, maka diisi SK pengangkatan sebagai PNS. Kalau SK pengangkatannya sebagai honorer, ya SK pengangkatannya adalah sebagai honorer. Ini juga TMT. Nah, di sini lembaga pengangkatan Bapak Ibu, lembaga pengangkat yang mengangkat PTK sesuai dengan SK pengangkatnya. Nomor SK CPNS apabila PTK adalah CPNS atau PNS, dan kosongkan selain itu. Nah, ini PNS, TMT PNS. Pangkat golongan, nah ini sesuai pangkat dan golongannya yang terbaru Bapak Ibu. Ini sumber gaji jelas. Nah, di sini sumber gaji untuk CPNS atau PNS ini sudah jelas ya Bapak Ibu. Kalau sumber gaji honorer sekolah otomatis dari dana BOS ya Bapak Ibu, dari sekolah, yaitu beralokasikan dana BOS untuk honorer yang Honda atau honorer kabupaten, otomatis sumber gajinya dari kabupatennya Bapak Ibu. Nah, ini sudah jelas semuanya. Silakan Bapak Ibu baca dan pahami di bantuan tabel PTK Bapak Ibu. Nah, di sini untuk jenis PTK, nah ini karena sudah terkunci ya Bapak Ibu. Kalau sudah terkunci, jadi tidak bisa dibuka. Nah, di sini kalau ada perubahan atau tidak sesuai dengan jenis PTK Bapak Ibu masing-masing, silahkan dibetulkan di Dinas Pendidikan Bapak Ibu masing-masing. Nah, di sini atau status kepegawaiannya jika tidak sesuai silakan dibetulkan ya Bapak Ibu. Nah, kalau dibetulkan lewat operator tidak bisa ya Bapak Ibu karena di sini sudah terkunci. Nah, di sini apabila belum terkunci bisa dibetulkan operator Bapak Ibu. Tapi kalau sudah terkunci, kalau ada pembetulan atau kesalahan yang tidak sesuai mau dibetulkan, ini harus ke Dinas Pendidikan setempat Bapak Ibu atau Dinas Pendidikan Bapak Ibu masing-masing ya. Nah, di sini kalau jenis PTK-nya tenaga administrasi, nah di sini tertulis petugas keamanan. Nah, di sini harus dibetulkan ke Dinas Pendidikan atau status kepegawaiannya Bapak Ibu. Status kepegawaiannya ini tenaga honorer sekolah, yang benar tenaga honorer kabupaten. Kalau belum sesuai silakan dibetulkan di Dinas Pendidikan Bapak Ibu masing-masing. Lalu untuk sumber gaji Bapak Ibu. Nah, ini sumber gaji tidak terkunci ya Bapak Ibu. Ini jelas kalau PNS sudah jelas ya Bapak Ibu. Nah, di sini kalau honorer sekolah yang SK-nya dari kepala sekolah, otomatis sumber gajinya dari sekolah ya Bapak Ibu, dari anggaran dana BOS. Ini masuknya sumber gaji sekolah. Nah, di sini apabila honor kabupaten atau Honda, nah di sini masuknya di kabupaten. Nah, di sini otomatis yang ber-SK bupati atau kepala dinas ya Bapak Ibu. Nah, di sini apabila Honda sumber gajinya dari APBD kabupaten atau kota Bapak Ibu. Nah, sini jelas tinggal disesuaikan saja sama SK-nya Bapak Ibu. Disesuaikan sama SK pengangkatannya ya Bapak Ibu. Yang penting kita baca dan pahami Bapak Ibu. Kita baca dan pahami untuk bantuan tabel PTK di sini. Nah, di sini sudah jelas semuanya ya Bapak Ibu.
Nah, sebelum kita mengganti, kita cek dan pahami di bantuan tabel PTK ini Bapak Ibu. Dan nanti apabila ditemukan data yang tidak sesuai atau belum sesuai dengan data pribadi kita, nanti kita bisa dibetulkan di dinas pendidikan masing-masing. Nah, oke Bapak Ibu, sekian dulu gimana cara cek data jenis PTK dan status kepegawaian di aplikasi Dapodik semester genap versi baru, yaitu versi 2022.c sudah selesai. Mudah-mudahan video ini sangat bermanfaat bagi Bapak Ibu dan teman-teman. Jika Bapak Ibu dan teman-teman baru menemukan channel ini atau baru menonton video ini, mohon bantuan dan supportnya biar channel ini tambah berkembang terus, yaitu dengan cara klik like, share, komen, dan subscribe Bapak Ibu. Karena subscribe ini benar-benar gratis, tidak dipungut biaya. Jadi bagi Bapak Ibu dan teman-teman yang belum, silakan untuk like dan subscribe dulu, karena satu subscribe ini sangat berarti untuk kemajuan channel ini. Jadi Bapak Ibu yang belum, silakan untuk like dan subscribe dulu ya Bapak Ibu. Mudah-mudahan ini semua nanti menjadi amal kebaikan Bapak Ibu, dan mudah-mudahan nanti mendapat ganti dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, selalu dilimpahkan rezekinya, dilancarkan rezekinya yang halal, yang barokah, dan diberikan kesehatan, kerahmatan, setelah diberikan hidayah, dan selalu diberikan umur yang panjang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Nah, sekian Bapak Ibu, jika ada kata-kata saya yang salah dalam pembuatan video tutorial ini, saya Adiram Channel mohon maaf yang sebesar-besarnya. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.